Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang tanggung jawab, esensi, dan bagaimana sikap seorang instruktur senam terhadap para peserta senamnya di dalam kelas. Kami terdiri dari 4 orang, yaitu yang pertama ada Mas Agus Trimulat Santoso, yang kedua saya Mirza Arif Madum, yang ketiga ada Ahmad Panji Ramadan, yang keempat adalah Ragil Sujiwo, dan di sini saya selaku moderator akan memandu jalannya presentasi yang akan dilakukan oleh teman-teman saya. Terkait materi ini, kami sudah membagi menjadi 3 besar materi pokok. Yang pertama adalah bagaimana standar kompetensi atau kecakapan seorang instruktur senam dapat menjadi instruktur yang berkompeten dan cakap di bidangnya. Yang kedua adalah sikap act out atau tindakan seorang instruktur senam jika dia sedang berada di dalam kelas dan mengajar para peserta, tentang bagaimana cara dia mengatur peserta, mempersiapkan segala sesuatu sebelum senam dimulai, dan lain sebagainya untuk mengkondisikan peserta agar tertib dan senang ataupun menikmati, enjoy akan senam yang akan mereka lakukan dalam kelas tersebut. Dan yang ketiga atau terakhir yaitu membahas tentang apa itu macam-macam jenis komunikasi yang digunakan seorang instruktur dalam mengatur ataupun berkomunikasi dengan para peserta di dalam kelasnya. Dan berikut adalah pemaparan materi dari tim kami. Selamat menyaksikan. Oke, saya Tri. Di sini saya akan menjelaskan materi pokok yang pertama, yaitu standar kompetensi dari instruktur senam. Jadi jauh sebelum masuk ke situ, kita tahu bahwa senam merupakan serangkaian gerak dengan irama musik dengan durasi tertentu. Kemudian juga senam ini memiliki istilah, ya banyak istilah juga, bisa dikatakan istilah kardio. Kemudian juga senam ini memiliki bagian ataupun ada namanya peserta senam, kemudian yang paling depan pemandunya, nah itu namanya instruktur. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal ataupun kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki oleh instruktur itu sendiri. Itu yang pertama, yaitu memiliki, jelas instruktur itu harus memiliki kemampuan keterampilan fisik. Nah, jadi keterampilan fisik ini nanti mungkin peserta bisa melihatnya dengan kebugaran fisik yang bagus, itu nanti akan bisa memberikan feel semangat baru bagi peserta. Kemudian yang kedua, menguasai materi tentang senam aerobik. Kemudian yang ketiga, memiliki pemahaman tentang anggota tubuh. Kemudian memiliki jiwa seni. Jiwa seni ini nanti tentu akan berguna dengan bagaimana penggabungan antara musik dan koreografi sehingga membentuk kegiatan gerak tubuh yang asik. Kemudian memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, memiliki jiwa kepemimpinan, kemudian memiliki rasa empati dan simpati terhadap peserta senam, kemudian memiliki rasa humor juga. Kemudian yang terakhir, mengetahui keamanan ataupun pencegahan dari cedera-cedera yang ya mungkin nanti akan terjadi. Perkenalkan, nama saya Ragil Sujiwo, NIM 6211418082. Ya, saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu tindakan seorang instruktur. Sebagai seorang instruktur, kita dituntut sebagai selalu siap dalam kondisi apapun. Misalnya, untuk mempersiapkan tempat, musik, dan koreografi sebelum terdapat peserta di dalam ruangan tersebut. Seperti itu. Jadi hingga memerlukan peserta yang baik saat senam dan sedang dimulainya, sehingga dapat memunculkan atmosfer atau aura positif dalam lingkungan tersebut. Berikutnya adalah beberapa cara untuk memunculkan aura atau atmosfer positif di tengah pelaksanaan senam aerobik di dalam kelas ya. Yang pertama adalah mulailah dengan salam dan perkenalan. Jadi tidak mungkin dong kita mulai tapi langsung tiba-tiba senam, itu kan nggak mungkin, harus perkenalan ya, atau mungkin minimal selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore, tergantung
hari yang akan di ini. Oke, selanjutnya berpakaiannya yang sesuai yuk. Jadi dalam pakaian senam itu tergantung selera. Misalkan di dalam kelas ya sewajarnya saja, ada yang memakai lekton, ada yang memakai biasa, itu senam aerobik. Jadi yang penting intinya sopan dalam berpakaian. Oke, yang ketiga adalah beritahulah peserta tentang peralatan, kondisi, dan lingkungan. Jadi peralatannya seperti apa aja dan lingkungannya seperti apa, dan kita harus menyesuaikan dalam lingkungan tersebut. Keempat, berilah penjelasan tentang latihan yang akan dilakukan. Nah, contohnya misalkan kita mau puasa nih, kita di tengah-tengah puasa dan kita atau struktur itu harus memberitahu kepada peserta. Jadi pesertanya harus gerakan seperti ini aja, santai-santai aja karena kita puasa, seperti itu. Lalu berilah tinjauan manfaat dari program latihan. Ke-6, tersenyum dan berilah kalimat positif sebagai motivasi. Kan nggak mungkin kan kita memberi motivasi cemberut gitu, marah. Kita harus senyum. Oke, selanjutnya itu selain menciptakan atmosfer yang positif dalam kelas, instruktur juga harus memberikan kesan positif secara langsung kepada para peserta senam sebagai salah satu bentuk sifat komunikatifnya. Tujuannya adalah agar peserta senam aerobik dapat dengan baik dan teratur mengikuti rangkaian gerakan. Nah, ini adalah berikut cara-caranya. Yang pertama adalah memberitahu peserta apa yang harus dilakukan. Kedua, memberikan contoh peserta bagaimana cara gerak yang benar. Ketiga, berilah waktu peserta untuk mencoba. Keempat, amati bagaimana peserta melakukannya. Dan terakhir adalah berilah pujian untuk progres yang mereka lakukan. Seperti itu. Oke, selanjutnya video ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Panji Ramadan, NIM 6211418081. Yang ketiga ada bentuk komunikasi instruktur senam. Dalam hal komunikasi, seorang instruktur diharapkan mampu berjalan secara dua arah kepada para peserta senam, yang berarti segala bentuk informasi dan panduan gerakan yang disampaikan instruktur mampu dipahami dan direspon secara positif oleh peserta, sehingga mereka pun dapat mengikuti gerakan senam aerobik dengan benar dan sesuai irama. Jadi di sini sangat penting komunikasi instruktur dan para peserta agar menghasilkan gerakan-gerakan yang seirama antara instruktur dan peserta. Yang selanjutnya akan saya jelaskan yaitu di sini ada jenis komunikasi yang biasa digunakan dalam dunia olahraga, termasuk senam ini. Ada dua komunikasi, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal yaitu segala bentuk komunikasi yang disampaikan baik secara tertulis maupun secara lisan. Sedangkan yang komunikasi non-verbal yaitu merupakan segala bentuk komunikasi yang dilakukan melalui media selain tulis dan lisan. Berikut adapun contohnya. Yang pertama ada contoh komunikasi verbal, yaitu cenderung ke arah perkenalan, seruan atau ajakan ketika sedang melakukan gerakan instruksi maupun aba-aba. Terus yang kedua, menurut Encyclopedia of Language and Linguistics, menurut Encyclopedia of Language and Linguistics, komunikasi nonverbal dapat berupa intonasi ekspresi, raut muka, postur, gerak tubuh, irama, bau, rasa, sentuhan, penampilan, bahkan cara berpakaian juga merupakan bentuk komunikasi nonverbal. Jadi itu saja yang saya jelaskan tentang pentingnya komunikasi instruktur senam. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan, baik dalam pemaparan materi maupun dalam attitude kami dalam menyampaikannya.
Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.